Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Adila Yusiane, CGP Angkatan 6 Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat akan melakukan aksi nyata coaching supervisi akademik yang kali ini pada tahap pra-observasi bersama rekan guru yaitu Bu Iin Vekasuri. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Iin. Selamat siang Bu Dila. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dila. Terima kasih ya Bu Iin telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu Iin tentang observasi yang akan saya lakukan besok ya Bu Iin di kelas Bu Iin. Jadi hari ini kita melakukan pra-observasinya terlebih dahulu. Bisa ya Bu Iin ya? Baik Bu Iin, untuk observasi besok yang akan ditampilkan dalam pembelajaran Bu Iin, kira-kira tujuannya apa? Boleh saya tahu? Tujuan pembelajarannya untuk di kelas 1 ya Bu. CP-nya itu membandingkan berat, membandingkan suatu benda atas berat, tinggi, dan panjang dari suatu benda, mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang tinggi, mana yang rendah, kemudian yang berat dan yang ringan. Jadi besok itu Bu Iin akan tampilkan dengan tujuan pembelajaran tersebut di kelas ya, di fase A ya, ya udah sesuai dengan CP. Nah, kemudian tujuannya juga membandingkan mana yang panjang, mana yang berat ya. Iya benar. Ya. Kemudian kalau boleh saya tahu Bu Iin, nanti dalam pembelajaran area pengembangannya yang sudah dicapai apa kira-kira Bu Iin? Iya itu Bu Dila, jadi Bu Iin pengen nanti Bu Dila bantu amati kira-kira kekurangan Bu Iin apa, karena kalau Bu Iin lihat di kelas Bu Iin itu anak-anak cukup aktif, bahkan terlalu aktif, jadi Bu Iin agak kesulitan untuk mengontrol anak-anak ini Bu Dila. Apalagi untuk pembelajaran seperti ini kan Bu Iin udah terbayang banyak permainan yang akan disiapkan untuk membanding-bandingkan benda ini kan, banyak yang bisa kita lakukan nanti, mengontrol anak. Kemudian sesuai dengan pembelajaran yang Bu Dila sampaikan ke kami waktu itu kan, ada yang pembelajaran berdiferensiasinya ini ya, bagaimana nanti diferensiasinya antara anak yang grade-nya 1, grade-nya 2, dan grade 3, karena di lokal Bu Iin ada 3 kelompok grade intelligensinya, gaya belajarnya ya. Kemudian dengan gaya belajar juga. Kalau kelas Bu Iin ini mungkin cuma dikelompokkan 2 aja Bu Dila, karena dari 26 ini 12 orang kinestetik, 11 orang visual. Nah, jadi yang lainnya ini mungkin ikut saja ke kelompok yang 2 ini. Oh gitu. Jadi Bu Iin telah mengumpulkan informasi terkait dengan kemampuan siswa Bu Iin di kelas ya. Sudah ada 2 kelompok besar, kinestetik dan visual. Nah, jadi besok itu kita sama-sama lihat bagaimana pembelajarannya yang berdiferensiasi itu ya, berarti Bu Iin inginnya kita lebih mengembangkan nanti melihat pada kemampuan anak yang kinestetik dan visual. Seperti itu ya. Kemudian kalau untuk strateginya seperti apa yang sudah Bu Iin persiapkan? Rencananya nanti untuk yang berat itu kami pakai anyar yang pakai hanger itu nanti digantung, jadi bendanya digantung kanan sama di kiri. Nanti bendanya kita masukkan bergantian, anak bisa mengamati kenapa benda ini jatuh sebelah yang terangkat. Jadi bendanya banyak permainan ya, medianya sudah disiapkan juga konkret ya. Iya. Nah, seperti itu. Selain itu masih ada mungkin strategi lain
lain yang direncanakan besok itu? Yes, strateginya belajar kelompok pada Bu Dina. Nanti suruh berkelompok kan, jadi dia mana yang misalnya tidak mengerti atau kurang mengerti, terbantu juga dengan temannya yang sudah mengerti. Terus sekali Bu Iin, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan observasi besok berjalan lancar. Kita sama-sama lihat nanti di mana ada kendalanya akan kita bahas pula nanti pas observasi. Iya. Jadi rencananya Bu Iin siap besok kita eksibisinya ini. Insya Allah Bu Dina. Mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih Bu Iin atas waktu. Ya Bu Iin ya, terima kasih. Ya, kita observasi hari ini. Mudah-mudahan Bu Iin bisa melaksanakan besok sesuai apa yang sudah direncanakan dengan strategi-strateginya tadi. Jadi kita kembali bertemu besok ya Bu Iin. Iya Bu. Demikianlah kegiatan pra observasi supervisi akademik yang akan dilaksanakan besok di kelas Bu Iin Vekasuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Belajar apapun yang rasanya akan mengganggu tolong disimpan dulu mejanya dalam keadaan kosong ya. Nah, oke. Sebelum kita mulai kita nyanyi tepuk satu jari, masih ingat? Kita cobakan 1, 2, 3. Pertama ya. Yang terakhir datang Sakti lagi. Tadi terlambat. Itu Ya, terlambat ya, Bu. Bu, kenapa bisa kita bangunnya susah pagi? Karena malamnya tidurnya lama. besok harusnya jam berapa kita mulai tidur? Paling lambat jam 9. Paling lambat. Kalau jam 9 udah tidur lagi ya. Ngomongnya satu-satu, ibu telinganya 2. Ibu kalau semuanya ngomong pun udah bisa dengar. Ya Nova. Kemarin aku pergi rumah nenek, Bu. Jalan-jalan, Bu. Pergi stadion, Bu. Kemana? Pariaman, Bu. Pariaman. Bulannya ada cukup, Bu. Tuh, tak liburan ini kan? Bagus. Walaupun dia pulang jam 1 malam, tetap datang ke sekolah hari ini. Nah, tepuk tangan untuk Novel. Seperti itu ya. Kita semangat untuk datang ke sekolah ya. Ibu, Nah, ya aku siap. kalau libur aku jam 9:30 aku tidur. Nah, kalau dapat lebih cepat lagi, jangan lama-lama tidurnya. Nanti bisa bangun subuh. Ibu, aku Walaupun kita nggak sekolah, kita kan harus sholat subuh. Bu, udah di OS. Ya. Bu, Dah. udah di OS. Oke, sekarang kita pelajarannya lagi ya. Abdul, kalau kayak gitu nanti gimana nih caranya? Nah, pelajaran kita hari
berkaitan dengan benda yang ibu bawa. Nah, tadi ibu sudah siapkan di rumah. Siapa yang tahu ini apa namanya? Ini apa namanya? Apa gunanya? Untuk jemur kain. Ada. Ya. Jadi baru orang buahnya ya. Lalu benda kedua ada ini. Mau tahu apa yang akan kita lakukan? Mau tahu? Pelajaran kita hari ini nanti adalah mengukur berat benda dengan satuan tidak. Siapa yang masih ingat kemarin kita lihat video apa? Jungkat-jungkit. Bagaimana posisi jungkat-jungkit? Kalau kita main jungkat-jungkit, ini biarnya, ini papannya ya. Ya seperti itu. Bagaimana supaya dia bisa seimbang? Geraknya harus sama. Kemarin Bu tanya, apa jadinya kalau yang main jungkat-jungkit Bu Iin sama Bihan? Bu Iin tenggelam. Kenapa Bu Iin tenggelam? Jadi yang tenggelam yang berat apa yang ringan? Ya? Yang berat. Nah, sekarang anak ibu akan cobakan dengan ini ya jalannya. Nah, coba semuanya perhatikan. Nanti dikerjakan dengan kelompok. Ya, ini kita anggap imbangan. Jadi yang satu gantung di sebelah kanan, yang satu lagi Sebelah kiri. sebelah Kiri. Nah, tugas anak ibu nanti cari benda-benda supaya dia seimbang. Masukkan ini apa namanya? Bidang itu ada berapa? 3. Coba bantu ibu masukkan. Bu masukkan ke sini spidolnya 3. Apa jadinya? Apa jadinya? Berat sebelah. Kalau ibu pindahin spidol ini, ibu masukkan ke sini satu. Apa yang akan terjadi? Nah, sekarang ibu bantu dengan Tidak. Nah, lihat berapa buah yang ibu masukkan? 3. 1, 2, 3. Sudah seimbang? Siapa yang mau nambah? Nah, coba. Kita tambah. Kira-kira mana yang kita tambah? Buku atau spidol? Apa yang kita tambahkan? Spidol. Spidolnya ditambahkan atau buku? Coba, kira-kira berapa lagi spidolnya ya? Ini ada berapa tadi? 3. Nah, ditambah apa lagi? 4. 4. Kita lihat dulu, sudah seimbang belum? Belum, sedikit lagi. Tambah satu lagi sudah? Belum, sedikit lagi. Sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata satu buku sama dengan 6 spidol. Ya. Mana masih ambil lagi? Ada tambahnya tadi. Sekarang semua kembali ke tempat. Yang ibu buat tadi, di sini bendanya apa? Nanti
kelompoknya? Gini, pembagiannya kita mulai berhitung. Hitungnya 1 sampai 9. Sampai 9 balik lagi ke 1. Ingat nomor berapa kita sebut ya? Lagi setia. 1, 1 bagus. Lagi? 1, 8, 9. Oke. Siapa yang sebut tadi 1? 1 yang menyebut 1. Dia ada menyebut apa? 1. Nah, silakan maju yang sebut 1. Yang menyebut 1. Yang menyebut 1 kelompok 1. Kelompok 1 Sadia. Coba lagi. Yang menyebut 2 Adizan.
Wiin. Baik Bu Dila. Iya, kita lakukan coaching pasca observasi ya Wiin. Iya. Nah, tadi alhamdulillah kita udah sama-sama lihat dan perhatikan Bu Iin di kelas dalam pembelajaran matematika yang sudah Bu Iin rencanakan kemarin dan sampaikan kepada saya dalam pra-observasi. Nah, bagaimana nih Bu Iin perasaannya setelah pembelajaran tadi? Alhamdulillah Bu Dila, rasanya apa yang ditakutkan kemarin tidak muncul. Kemarin kan takutnya anak ini banyak yang ribut. Ternyata Betul. tadi kalau kegiatannya terus menerus tidak ada jedanya, anak ini tidak pula punya kesempatan untuk meribut dia Bu Dila. Jadi mereka fokus ya. Dia bisa fokus. Mungkin juga karena ada diferensiasinya, jadi dia seperti tadi yang maunya kerja sendiri. Tadi Bu Dila lihat yang Rafa Ya. dibagi kelompok, saya nak mau sama-sama Bu, dia mau sendiri. Jadi dia bisa tenang ngerjakan Iya sendiri. betul. Jadi apa yang sudah Ibu Iin rencanakan tadi terlaksana ya dengan Alhamdulillah, baik. Bu Dila. Jadi kalau kita urutkan dari 1 sampai 10 nih puasnya udah berapa nih Bu Iin? Puasnya mungkin 8,5 baru Bu Dila. 8,5. Atas 9 belum 10 lagi ya. 10. Nah, jadi yang 1,5 atau satunya itu apa nih? Nah, yang mau Ibu Iin perbaiki. Ya, rasanya tadi dalam pembelajarannya masih ada beberapa anak yang tidak terlayani. Misalnya ada tadi dari kelompok itu yang berhasil belum semuanya. Masih ada 2 kelompok tadi yang tidak mengikuti instruksi dari Bu Iin. Mungkin entah instruksinya nggak lengkap dia menerima, atau teman kelompoknya tadi sama-sama lemah gitu Bu Dila. Jadi tidak ada saling bantunya gitu. Jadi dia cuman bermenung sampai selesai kegiatan. Tadi sama Bu Dila kan ada yang tidak tuntas, harus didekati dulu dia baru bisa. Nah, jadi seperti itu bisa menjadi kesimpulan Bu Iin. Nah, ini ada yang kurang melayani. Ya, pembimbingan individu bagi yang tidak bisa ini yang tadi belum tuntas mereka ya. Iya. Nah, nanti kalau ke depannya nanti solusi untuk masalah itu kira-kira apa yang akan Bu Iin lakukan? Mungkin untuk kedepannya Bu Iin yang pertama minta bantuan ke rekan-rekan, atau mungkin misalnya ke Bu Dila atau ke atau sesama teman kelas 1, membuat RPP itu saling diskusi dengan teman lain. Bu Dila, kadang kita tidak bisa memikirkan dulu apa ya bentuk diferensiasinya, ini kita mentok sampai di ilmu kita yang kita tahu saja. Tapi kalau kita kolaborasi kan nanti ada ide-ide dari teman yang lain. Kalau begini diferensiasinya bagaimana? Jadi kita lebih kaya gitu. Terus yang kedua, tadi mungkin juga karena keterbatasan waktu, mungkin yang kedepannya lebih melayani anak ini satu-satu. Jadi semuanya tuh mampu mencapai CP yang diharapkan. Tidak ada lagi anak yang tidak itu betul-betul terlayani. Ya, bagus sekali Bu Iin. Jadi di sini kita rencanakan pula tindak lanjut Bu Iin berikutnya di pembelajaran berikutnya. Tapi kalau saya lihat tadi memang sudah bagus loh Bu Iin tampilannya dalam pembelajaran. Anak juga sudah diberikan benda-benda konkret tadi ya, timbangan yang pakai hanger itu, kemudian juga pakai menimbang barangnya udah milik sendiri ya, yang terdekat dengan lingkungan mereka yang ada di dalam tasnya, sudah seperti itu. Nah, untuk rencana tindak lanjut Bu Iin untuk pembelajaran matematika yang seperti ini, capaian kita nanti bagaimana?
Ya seperti tadi Bu Dila, yang pertama meningkatkan untuk diferensiasi yang lain, Ya. kemudian menambah strategi apalagi dalam pembelajaran, Ya, betul. menambah game-gamenya, karena kalau dilihat di IP-nya karena dia hampir lebih dari 50% kinestetik, jadi kalau dia ada game itu mereka sangat sangat terpuaskan dia belajar usia sekali. Dan kita dapatkan bagaimana hasil dari prestasi yang pembelajaran yang dilakukan tadi, bersama-sama pula kita berefleksi kemudian bisa pengembangannya dan tindak lanjutnya seperti apa nanti. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bisa kita sama-sama berkomunikasi dan